Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Para jamaah kaum muslimin, selamat berjumpa lagi. Sudah lama-lama tidak berjumpa dengan ahli masjid Nurul Hikmah Batin. Oh iya, diwariskan sama anak saya kancanya. Alhamdulillah sekarang bapaknya hadir lagi. Silaturahmi bulan Ramadannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sudah hari keberapa sekarang ya? Berapa? Ke-10 ya. Alhamdulillah tidak terasa ya. Subhanallah. Bapak-bapak semua sehat ya. Masih kuat puasa ya. Tarawih masih kuat ya insyaallah. Sudah ada yang khatam Quran belum sekarang ini? Nah, kalau 3 kali sehari berarti sudah khatam Quran. Tapi kalau 1 harinya 1 juz berarti nanti malam takbir khatamannya. Yang belum bisa baca Quran, barangkali ada yang buta huruf, tapi sini baca kulhu aja yang banyak. Barang siapa yang baca kulhu 3 balik sama dengan khatam Al-Quran. Itu mah bagi obat yang tidak bisa baca Quran, tapi saya yakin di sini udah bisa baca Quran semua ya. Insyaallah. Ada pertanyaan, mengapa di bulan Ramadan ini, setiap bulan Ramadan ini diwajibkan puasa? Sejarah puasa pada bulan Ramadan ini sejarahnya adalah tahun 2 Hijriah ya. Ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus itu bulan Syawal ya, bulan Syaban turunnya. Berikut perintah sholawat itu bulan Syaban. Berikut puasa, perintah puasa ini bukan bulan Ramadan ya ayyuhalladzina amanu, tapi bulan Syaban. Jadi bulan Syaban juga banyak sejarahnya ya. Di bulan Ramadan juga banyak sejarahnya. Bukan di dalam bulan Ramadan itu ada perang Badar ya. Ada perang Badar. Sehingga 313 bisa mengalahkan 1000 orang. Ternyata pasukannya bukan pasukan manusia, pasukan elit dari langit. Dalam surat Al-Imran. Sampai ada 1000 malaikat tambah lagi pasukan. Itu berada bulan Ramadan. Jadi perang perdana Rasulullah dengan orang kafir itu adalah pada bulan Ramadan. Dan disebutkan oleh Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian perang itu perkara yang tidak disukai. Harus perang dengan orang tua, harus perang dengan mertua, harus perang dengan besan. Karena apa? Akidah itu. Membela agama ya, membela akidah. Dan orang Islam tidak akan memengaruhi orang kafir kalau tidak mengajak perang gitu. Jadi kafir itu ada kafir zimmi, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Yang harus dilindungi itu kafir musta'man sama kafir zimmi, itu harus dilindungi. Kata Nabi, man ada zimmiyan, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, sama dengan menyakiti aku, dan aku akan menagih nanti di akhirat. Hebat Islam itu. Tapi kalau kafirnya sudah jahat, sudah mau membunuh kita, merampas harta kita, itu wajib perang fisik. Itu diantaranya ya. Nah kemudian apalagi elatnya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpuasa bulan Ramadan? Jawabannya
surat Al-Baqarah ayat 85. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini yakni diturunkannya di bulan Ramadan Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim di bulan suci Ramadan. Kemudian turunnya dari mana? Nanti ada pada Lailatul Qadar ya, sebentar lagi. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia baru cicil 23 tahun. Turunnya Al-Quran itu tidak sekaligus. Dan sekaligus itu dari Lauhil Mahfuz. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dari itu baru dicicil. Surat Iqra 5 ayat. Terus ayyuhal mudassir. Udah 5 ayat. Ayyuhal muzammil. Tabat yada Abil Lahabin itu ada dalam Al-Itqan itu. Urutan sejarah Al-Quran. Berurutan gitu turunnya. Nah, kenapa sekarang jadi bukan surat Iqra yang pertama di mushaf Al-Quran? Kenapa? Padahal yang pertama turun Al-Quran itu adalah surat Iqra di Gua Hiro, di Jabal apa ya, di Gunung Hiro, di Gua Hiro. Nah, di sini kita harusnya jawaban, Nabi setiap bulan Ramadan itu suka mengadakan tadarus. Tadarus Al-Quran yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Kenapa suka tadarus bulan Ramadan? Sebab malaikat Jibril pembacanya. Gitu. Kadang-kadang tahun ini malaikat Jibril baca Maliki Yaumiddin. Nanti tahun depan Maliki Yaumiddin. Maka ayat qiraat dua. Ayat Maliki, ayat Maliki. Gitu. Itu malaikat Jibril atau macana. Ada dua wajah gitu di lafaz Maliki. Bahkan di tafsir Al-Ahkam ayat 4 Maliki dengan anu maksud wa Maliki jeung Maliki. Di tafsir Al-Ahkam ayat Maliki, ayat Malaki, ayat 5 wajah. Eta mah ulah dibaca eta mah keur salat lamun dua mah menang. Maliki Yaumiddin menang Maliki Yaumiddin. Kita turun Al-Qur'an. Sampai ada qiraat sab'ah ya. Anu wajib dina Al-Qur'an imalah teh selalu malaikat Jibril ketika baca bismillahirrahmanirrahim pasti bukan majroha, pasti majreha. Padahal tulisannya majroha. Tapi kenapa umat Islam sekarang kalau baca bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Nah, kalau wa mursaha enggak wajib imalah. Satu-satunya yang wajib imalah di dalam Al-Qur'an adalah bismillahirrahmanirrahim. Muka doana wa mursaha. Wa mursaha mah teu wajib. Rek imalah itu kita naon? Bismillahirrahmanirrahim wa mursiha. Eta mah kudu ngaji alfiah ngaran aya bab imalah, rumusan bab imalah. Wadduha menang wadduhe. Wal laili idza saje. Kan ulah ngarang ge wal adiyati dobhe eta mah teu meunang. Aya larangan. Jadi aya rumusan. Jadi di masjid dia kudu ngaji ieu ngaran ngaji nahwu sorof ge aya bab imalah ngaran. Badai bayan ma'ani, Quran ini adabnya ada 16 Pak. Kalau ingin mengetahui indahnya Al-Quran, mujizat Al-Quran itu harus belajar 16 adab, 16 fan ilmu. Pertama, nahu sorof, badai bayan ma'ani, arud istiqoq, gitu. Asbabun nuzul, nasih dan mansukh. Insyaallah nerangkeun Quran mau ngarang ge. Aya nu ngarang ayeuna jelema ujug-ujug nafsirkeun Quran bae. Ngeritik Al-Qari'atu itu katanya bukan kiamat artinya. Eta ngaranna ULL eta usadalagaan. Usadalagaan mencoba membantah surat Al-Qari'atu itu maknanya bukan kiamat, tapi pembaca seorang wanita qari'ah cenah. Aya di YouTube eta. Eta mah ngarang eta mah jelema, ngiritik kitab siti. Aduh kita jelema ngarang linduran, itu panas narkoba eta jelema. Kalang Quran, nafsirkeun Quran padu wae. Nah, Quran ya. Fungsi Al-Quran di dalam ayat ini adalah hudal linnas, petunjuk untuk seluruh manusia. Makin lama Al-Quran makin terbuka. Gitu. Waktu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan
bahwa di lautan itu ada yang pahit, ada yang tawar. Orang Arab nggak penasaran, nggak cari di mana tempatnya, enggak. Yang penting sami'na wa ata'na. Dalam Al-Quran mengatakan bahwa di lautan itu ada yang tawar, ada yang asin. Marajal bahrani yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Tidak penasaran, sudah yakin walaupun tidak disurvei, tidak. Karena ilmu yang survei membuktikan, wah coba benar tuh gitu. Ragu-ragu kayaknya kan Al-Quran itu. Tapi para sahabat sami'na wa ata'na ya. Ketahuannya tahun berapa ya? Tahun 70-an. Ada seorang pelaut kaget ketemu dengan dua lautan bertemu, ada yang asin, ada yang tawar. Ribut dia. Gitu. Dan enggak bercampur gitu. Yang asin, dia tawar, dari tercampur. Barzahun, ada penghalang gitu. Ribut mana? Saya penemuan pertama ini. Ada lautan yang asin, yang tawar, bertabrakan, tidak campur. Ngelapornya sama temennya yang muslim. Oh, kesiangan lu, gua mau lebih dulu tahu. 14 abad yang lalu, Allah mengatakan di laut itu ada yang tawar, asin, tapi tidak bercampur. Akhirnya masuk Islam, Pak. Jadi petunjuk kepada orang yang gara-gara lihat laut, dia masuk Islam. Itu artinya hudal linas. Petunjuk Al-Quran. Kenapa Umar bin Khattab masuk Islam? Padahal berangkat dari rumah, Umar bin Khattab itu mau membunuh Nabi. Ketemu dengan temannya. Umar, kemana kamu bawa golok? Mau bunuh Muhammad. Jangan dulu. Jangan dulu. Adekmu, si Fatimah itu sudah masuk Islam. Berbalik marahnya. Yang tadinya kepada Nabi Muhammad, ketemu, mengejar adeknya. Masuk Islam. Datang ke sana, si tempat itu, adiknya Sayyidina Umar itu sedang halaqah Quran, sedang simaan Al-Quran. Suaminya baca, adiknya dengar. Adiknya adiknya Umar baca Quran, suaminya dengar. Yang dibaca itu surat Toha. Coba bayangkan. Tok itu dibuka. Sampai dipukul, sampai berdarah. Marah dia. Jadi marahnya yang tanya kepada Rasul, balik ke adiknya. Artinya kenapa kamu ikut ajaran Muhammad gitu? Akhirnya sudah berdarah begitu, mau diambil itu mushaf yang sedang dibaca. Itu adiknya berani. Kamu tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, kamu itu najis. Coba bayangkan. Pedang ayah, terus ketihan masih berani dakwah. Jangan dipegang kamu. Kalau megang, mandi dulu katanya, cuci muka dulu katanya, dulu. Subhanallah. Jadi orang kafir itu najisnya dohiron wa batinan, Pak. Kenapa orang-orang musyrik tidak boleh masuk Masjidil Haram? Sebab diputus ke Al-Quran, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Najisnya dohiron wa batinan. Seperti najis mughaladzah gitu, tidak boleh Masjidil Haram. Dekat pun nggak boleh, apalagi masuk. Itu dalam surat At-Taubah, bayangkan. Nah ini. Nah Umar bin Khattab akhirnya pas dibaca suratnya surat Toha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa sampai 10 ayat. Dia kan Umar itu setiap perlombaan jadi puisi sairan pasti menang dia. Gelut menang nomor kahiji, lamun ngadu puisi nomor hiji. Dia kaget, ini bukan puisi, bukan ciptaan Muhammad ini. Tertegun, tertarik dengan apa namanya? Maaf ya yang baca Quran dipelankan saja. Yang baca Quran suara mana nih? Ini sedang baca Al-Quran, sedang melakukan tafsir, jangan dikerasin. Jadi saya terganggu gitu. Kalau baca Al-Quran pelan-pelan saja. Nggak boleh, Pak. Orang yang lagi menjelaskan Al-Quran, ada tandingan, nggak boleh. Tugasnya, wa idza quri Al-Quranu fastami'u lahu, dengerin. Jangan bikin tandingan, jangan. Ini bahaya, Pak ini. Kalau ada kelompok begini, bahaya. Nggak boleh. Saya udah baca Al-Quran, dengerin. Quran yang merintahkan, wa idza quri Al-Quranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dimaju lebarkan, dengarkan, wajibkan. Karena kali ada salah, nanti usul.
Nah, terus kan Pak ya, ini amar ma'ruf nahi munkar masih penting Pak. Dan jangan sampai ada khawarij. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana katanya Muhammad sekarang? Di rumah Al-Arqam. Dia sudah yakin ini Muhammad bukan Quran, datang ke Al-Arqam. Disangkanya sedang rumah Al-Arqam itu rumah rahasia untuk orang-orang Islam yang baru masuk Islam. Hamzah sudah masuk Islam pada waktu itu. Kata Hamzah, biarkan aku tandingannya, katanya begitu. Akhirnya ternyata Nabi Muhammad malamnya itu berdoa untuk Umar bin Khattab supaya masuk Islam. Itu sarah Riyadhus Shalihin dalam kitab Hadis Bain, Allahumma izzal Islam nabi hadi Umar. Malamnya berdoa, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan salah satu Umar. Sebab tokoh itu yang paling berbahaya itu ada dua Umar. Ada Umar bin Khattab, ada Umar bin Hisham. Yang kena doa itu Umar bin Khattab, masuk Islam Pak. Terus Umar ngomong, ya Rasulullah, sudah baca syahadat, takbir semuanya. Terus Umar berkata, ya Rasulullah, Islam ini benar atau salah coba? Jawara. Ya benar. Kenapa disembunyikan katanya? Lam dagang arek kumah lakuna. Kan menunggu kamu katanya. Terus ayah jawara tuh Pak. Lamun ayah Umar bin Khattab masuk, Abu Jahal berat melawannya nanti gitu. Ini artinya hudal linnas. Umar bin Khattab dapat hidayah dari surat Toha. Hudal linnas. Gitu. Banyak apalagi sekarang, ramai sekarang. Informasi Marcel Bukel yang dari dokter bedah Prancis itu masuk Islam gara-gara lihat Umi Firaun. Udah 3000 tahun kok gak hancur gitu. Kata temennya, jangan berisik. Dalam surat Yunus, Firaun itu memang mau diselamatkan oleh Allah jasadnya supaya jadi pelajaran. Firaun teh ngaku pangeran, mungkin itu tangkorak lain ngagoler gitu. Supaya jadi pelajaran. Bapak ini ngaku Firaun ini jalan. I'm the best. Tapi ngajungkal kabeh. Jalan ngaku Firaun. Duplikat Firaun loba anu duplikat Qarun aya. Nah, hudal linas. Yang kedua, Al-Qur'an itu al-bayyinat minal huda. Koreksi kata Dr. Andas Miftah Farid, Profesor Miftah Farid, bayinat ini adalah mengoreksi kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat, Zabur, Injil. Zabur, Taurat, Injil. Kitab dari langit semua. Karena sudah lama, maka dari mulai Taurat, Injil, Zabur itu dipalsukan, Pak. Gitu. Dipalsukan. Banyak yang dipalsukan. Makanya Yahudi sekarang nggak mau pakai kitab Taurat. Kenapa? Kitab Taurat itu menjelaskan bahwa Nabi akhir zaman itu Muhammadur Rasulullah. Bikin kitab baru sekarang namanya Talmud. Talmud itu isinya membenci Nabi Muhammad, membenci para sahabat, membenci umat Islam. Dokter daripada kitab Talmud adalah tidak ada agama kecuali Yahudi. Dan harus benci ke seluruh agama. Itu kitab Talmud namanya. Nah, dijelaskan di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil, bahwa teori Darwin mengatakan bahwa manusia itu asalnya dari monyet. Udah dengar ya? Teori Darwin, manusia itu asalnya dari monyet. Percaya nggak Pak? Enggak, kita mah dalam Al-Quran, ya Bani Adam, wahai anak Adam. Bukan ya Bani monyet, tidak ada. Bertentangan. Tapi ada. Di luar negeri ada orang yang berantem sampai teori Darwin dengan teori Quran itu diadu. Akhirnya disidang. Udah disidang begitu, kata hakim, jaksa agung, coba yang mengaku manusia asal monyet di belah kanan, yang mempunyai pendapat manusia asalnya dari manusia, Nabi Adam, silakan. Itu yang berpendapat manusia asal dari monyet, nggak mau dia. Sebab otomatis dia dari turunan monyet nanti. Tapi di Australia, Bapak kalau tadi ada namanya kota Darwin, ada diabadikan itu teori Darwin. Gitu. Ternyata di dalam surat Al-Baqarah manusia itu bukan turunan monyet, manusia yang jadi monyet. Ada monyet turunan manusia. Siapa itu? Bani Israel. Kata Nabi Musa, "Qulna ya naru kuni barda kunu qiradatan khasiin."
Wahai Bani Israel, jangan di monyet, jangan di monyet. Nah itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran tentang kepalsuan. Palsu album, kemudian Zabur sudah dipalsukan, termasuk Injil. Itu Injil bukan catatan sahabat Nabi Isa, itu catatan Paulus ngeren. Catat. Ternyata antara riwayat dengan riwayat ini berbeda. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan, di sini anak Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu disalib, ada yang mengatakan tidak disalib. Bingung. Yatarfi roibihim yatarodadun, akhirnya bingung. Dan alhamdulillah kita punya sejarah di Indonesia namanya Yahya Waloni. Apa ya? Itu dia bukan pendeta, bisa nyen pendeta. Universitas bukan pendeta, dia bisa cetak pendeta. Kenapa dia terharu? Ternyata waktu dia kan di rumahnya banyak salib, banyak orang yang disalib Nabi Musa, itu kata anaknya, Bapak kasihan ya Tuhan Yesus disalib. Wah, kita ada kasihan itu Tuhan disalib ya. Kata anaknya itu sampai menggetar di hatinya. Subhanallah. Nah, maka diterangkan dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha. Dijelaskan ke Al-Quran, ya Nabi Isa tidak dibunuh, tidak disalib. Walakin syubbiha lahu, tetapi ada manusia yang seperti Nabi Isa disalib. Barofallahu ilaihi, tapi Nabi Isa diangkat ke langit. Itu namanya bayinat. Dan bayinat ini Rasul minallah yasuhu mutahhar. Bayinat itu adalah seorang rasul yang membacakan suhu Al-Quran, suhu mutahhar yang dibersihkan dari kotoran-kotoran dan kepalsuan. Al-Quran itu mutahhar, dibersihkan, nggak bisa dipalsukan sampai hari ini. Tidak ada campuran sedikit pun dengan tangan manusia, tidak ada. Tohar. Fiha kutubun qayyimah, di dalam suhuf itu adalah kitab-kitab yang lurus. Inilah Al-Quran. Jumlahnya 14 surat, ayatnya 6.666 menurut riwayat tafsir Sawi, tapi bertentangan dengan masalah itu. Hurufnya ada berapa, Pak? Menurut tafsir Sawi, huruf Al-Quran itu 1.025.000. Gitu. Nah itu kita alhamdulillah diciptakan oleh Allah, kemudian kita mengakui langit bumi ini adalah ciptaan Allah, dan kita yakin jumlah surat 114 datangnya dari Allah. Insya Allah, ini kita Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinat wal furqan. Al-Quran itu sebagai pembeda. Pembeda dalam segala agama. Agama Islam dengan agama yang lain beda, Pak. Dina ibadahna beda, dina akidahna beda, bahkan pakaianna oge beda, pergaulanna beda, makannya beda, gitu kan. Dijelaskan oleh Al-Quran. Furqan. Maling itu doraka, jinah itu doraka, furqan. Menyogok itu doraka, haram itu furqan. Begitu. Mengambil hak orang lain itu hukumnya haram, mengambil hak waris saudara sendiri itu hukumnya haram. Itu namanya furqan. Oh, ini enggak boleh. Ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh. Itu namanya furqan. Makanya kita kalau kembali kepada Al-Quran, kata Nabi, lan tadillu bihi ma'abada. Kalau kamu berpegang teguh pada Quran dan Sunnah Nabi, lan tadillu bihi ma'abada, tidak akan sesat untuk selamanya. Alhamdulillah ya, bulan Ramadan, nuzulul Quran. Insya Allah sebentar lagi nuzulul Quran. 17 Ramadan. Allahu Akbar. Kemudian hadirin kaum muslimin, ayat selanjutnya, paman syahida minkum syahra falyasum, barang yang menyaksikan bulan Ramadan tanggal 1 maka puasa. Ini di sini ada dua versi, Pak ya. Setiap tanggal bulan Ramadan ada dua versi ya. Ada hisab, ada ruqyat. Ternyata dua-duanya dibolehkan. Ijtihad kita ada apanya? Ada pertanggungan jawab. Ada yang pakai hisab, ada yang pakai ruqyat. Kalau kita kebanyakan pakai ruqyatul hilal ya. Tapi barang mulainya beda, tapi lebarannya bareng ya. Nah, ulah ribut nih. Emang tiba retok itu baik. Nah, perbedaan sholat dengan puasa beda, Pak. Kalau sholat, bagaimana Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Mu'alim, kalau ada orang sakit, nggak bisa berdiri, sholat, duduk. Hebat. Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring,
dengan isyarat itu sampai sholat begitu Pak. Luar biasa. Pak Kiai, saya ini dalam perjalanan sholat. Kalau jaraknya had safarnya ada yang 60, katanya 80 kilo, sholat. Bagaimana? Bisa dikurangi, dikorten. Zuhur 2 rakaat, asar 4 rakaat. Begitu. Zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, itu dijamak. Waktu saya ke luar negeri Pak, ternyata Imam Hanafi mah kosor teh beda dengan kita, nggak boleh dijamak. Saya berbarengan dengan kelompok mazhab Hanafi. Saya dijamak antara Zohor dengan asar. Jam'an, kosron jam'an. Cek Maulana Thayyib habis. Ana kosron pakot. Saya mah 2 rakaat. Engke mah dikosron kayak waktu asar aja gitu. Ayo urang di mazhab Syafi'i ke kalau mana kebanyakan mazhab Syafi'i di Indonesia itu kosron wa jam'an. Dikosor dina waktu Zohor ditarik asar kalau asar kalau 2 rakaat. Eta namanya kosor. Itu saking wajibnya sholat. Bagaimana Pak Kiai para sahabat Nabi ketika perang Badar, perang Uhud, sholat? Sholat apa? Sholat khauf. Coba ke perang kudu sholat baik. Sholat kata hayya 'alas sholat, hayya 'alas sholat. Cuman kalau tertib, kalau menghadapi musuh, kalau musuhnya di depan, itu saf pertama melawan musuh. Saf kedua sholat. Coba bayangkan. Sudah beres sholat, mundur. Berhadapan. Luka 2, arep. Coba bayangkan. Tapi kalau bagaimana musuhnya di belakang? Saf yang kedua menghadapi musuh. Itu saking wajibnya sholat. Makanya saya nanti Pak Ustadz saya minta nomor supaya disampaikan kalau ceramah di sini terlalu panjang. Ada pertanyaan bagaimana orang rajin puasa tapi itu sholat. Pernah aja saya punya tetangga puasa nak kuat tapi mau sholat. Pala siamalahu. Orang yang puasa tapi tidak sholat, pala siamalahu, maka tidak dihitung sebagai puasa. Sebagai toleransi aja. Keras ya kamu. Allahu Akbar. Awalnya safarin qaidatu beda puasa. Kalau puasa keadaan sakit kata dokter, cek dokter, ini kalau puasa bahaya. Boleh bukan? Berapa hari? 3 hari. Nanti kodok 3 hari. Awalnya safarin atau dalam perjalanan had qasar. Gitu. Ada yang 83, ada yang 60. Tapi ada orang setiap hari buka terus. Kabogornya menah, benar puasa kan safar unggal poe kabogornya. Sama jalan magelo eta mah. Nyen gara-gara eta. Had safarna teu taat. Gitu. Tapi bagaimana orang sakit sedang safar puasa itu bagus. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka harus diganti dengan itu indahnya Al-Quran ya. Orang puasa tadinya kan wajib. Tapi keadaan sakit, oh boleh. Perjalanan, supir. Pak Kiai, saya ini supir Bandung nih. Jakarta Bandung ini, bagaimana ini? Kalau saya lapar, puasa, nggak apa-apa bukan. Tapi harus diganti. Begitu. Bahkan ada orang yang sudah tidak kuat pun, kalau yutikuna fidyatun kaum miskin, ada orang yang sudah tua, tapi tidak puasa, nggak apa-apa. Terus barang fidyah, diganti dengan fidyah. Itu nanti ayat yang telah lalu ya. Nah di sini Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu Wa Taala menghadapi kepada kalian untuk kemudahan, wa la yuridu bikumul usra, dan Allah tidak berhendaki untuk kesulitan. Kan enak, Pak Kiai Abdul lapar, kuat. Buka, Kiai anak saya sakit, buka. Itu Allah hidayah. Ad-dinu yusrun. Agama itu mudah, wala tu'asiru, dan tidak boleh dipersulit. Kemudian Allah sampaikan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan, yang insyaallah kita bilangan sempurna ya. Yang kedua, tugas kita walitukabirullah, mengagungkan Allah. Kenapa kita mengucapkan Allah Maha Besar, Allahu Akbar? Ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah kepada kalian. Tanpa hidayah mual kuat puasa. Tanpa hidayah dari Allah. Jadi bulan Ramadan ini
luar biasa ganda, syahadat, sholat, puasa, diborong ini. Luar biasa. Rukun Islam, syahadat, sholat, puasa. Kayak ada zakat fitrah, ada zakat mal bulan Ramadan ayang. Insya Allah di dia gemuh, ustad gemuh kayak menang zakat fitrah di dia. Imam kudu dibereta, zakat. Karunya imam, jarang imam benghar, malam benghar mulai jadi imam. Makanya lama imam, ustad tara dibengharkan, kayak ninggalkan Pak Imaran. Kenapa Pak Ustad udah bisnis Pak Kiai? Jual beli tanah, aku mesti tanah lah. Pokoknya tenang ya Pak Ustad. Jadi imam mau nganggur ke digaji ku Allah kamu jalan jadi imam insya Allah. Kalau lagir lah jamaah insya Allah. Yang kedua, wala'allakum tashkurun, dan kalian bersyukur kepada Allah. Ya Allah terima kasih. Saya diberi iman ya Allah. Karena puasa ini alamatnya bukan manusia biasa Pak, manusia luar biasa. Orang yang melaksanakan puasa ini suratnya khusus dari manusia luar biasa. Siapa orang manusia? Orang yang beriman kepada Allah. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada hari kiamat, kepada para takdir. Itu orang manusia. Coba bayangkan Pak. Orang ateisme terpercaya ayat Gusti Allah. Ini langit yang bumi jadi sorangan cuman ini. Orang ateis itu yang tidak percaya Tuhan bahwa langit, bumi, matahari jadi sendiri cuman ini. Dibawa ke kebun raya si ateis teh. Ayo. Pan di kebun raya ada istana. Kata orang beriman, teis, ini istana jadi sendiri. Adat si teh. Si ateis ngadat. Kamu orang gila ya katanya. Masa istana itu nggak ada yang bikin katanya? Ada. Kapan? Nggak tahu. Pasti ada katanya. Terus ditanya lagi si ateis. Kalau langit bumi yang begitu lebih hebat dari sana ada yang bikin. Balik deh, terpercaya. Kata ateis. Urang mah ku Allah diberi iman, yakin ciptaan Allah na aya, firmannya Allah, firmannya ada. Kenapa kita tidak percaya? Itu orang pilihan. Makanya puasa ini panggilannya bukan ya ayyuhan nasu, tapi panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Kata Adi Hidayatah, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Kalau mengaku iman pasti puasa. Lapar, puasa. Gitu. Ternyata dunia kedokteran meyakini bahwa puasa itu sehat. Sumu tasihu, puasalah engkau pasti sehat. Saya pernah ketemu dengan direktur PMI. Ongkoh eta direktur PMI dokter Hatina dokter kudu sehat, tapi bukan penyakit naon coba, diabetes. Dokter penyakit diabetes coba ngerakeun. Saya malu ini Pak Kiai katanya. Saya dokter kan supaya orang jadi sehat, tapi saya sendiri katanya punya diabetes. Untung saya bertemu dengan sabda Nabi, sumu tasihu. Ya, coplok ya kumaya. Pang benerkan deh ya. Ya. Saya nomornya kali tadi saya. Pang benerkan deh aja. Dicoplok ya. Ya. Semangat tayang jadi coplok ya nih. Kabur ya nih. Direkam bima hebat euy. Nangka